Tonight's case from the Text Files is a bizarre murder mystery. It's the case of the Icebox murders. The bodies of a husband and wife were found cut up inside a room. Di sebuah kota kecil yang tenang, di mana kehidupan berjalan lambat dan hampir semua orang saling mengenal. Sebuah kejadian mengerikan menguncang masyarakat. Kasus ini yang kemudian dikenal sebagai Icebox Murders. Ini menceritakan tentang penemuan mayat termutilasi seorang kakek dan nenek yang ditemukan di dalam kulkas tua di rumah mereka sendiri. Nah, kejadian ini tidak hanya mengejutkan warga setempat, tetapi juga menjadi perbincangan nasional karena kekejaman dan misteri yang menyelimutinya. Icebox Murders adalah kasus pembunuhan brutal yang terjadi di Houston, Texas pada tahun 1965. Nah, kejadian ini mendapatkan julukan tersebut karena mayat korban ditemukan dalam kondisi dimutilasi dan disimpan di dalam lemari es. Hingga kini, kasus ini masih menjadi salah satu misteri kriminal yang belum terpecahkan dalam sejarah Amerika Serikat. Nah, korban dalam kasus ini adalah pasangan lanjut usia bernama Fred dan Edwina Rogers. Fred Rogers seorang lansia yang berusia 81 tahun. Ia ini adalah seorang pensiunan real estate. Sedangkan istrinya yaitu Edwina Rogers yang berusia 72 tahun. Ia ini merupakan seorang ibu rumah tangga. Nah, mereka ini tinggal di sebuah rumah Driscoll Street, Houston bersama putra mereka yang bernama Carles berusia 43 tahun. Nah, Carles ini lahir pada tanggal 30 Desember 1921. Saat ia masih berusia 21 tahun, Carles mendaftarkan dirinya di salah satu universitas, namun ia ini di drop out dari kampus tersebut. Kemudian Carles mendaftar di University of Houston, di mana akhirnya ia lulus dan mendapatkan gelar sarjana di bidang fisika nuklir. Nah, ternyata Carles ini pernah menjadi pilot US Navy dan juga bergabung dalam Office of Naval Intelligence. Carles ini merupakan orang yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata, dan ia ini mahir dalam banyak hal. Bahkan dirinya pernah menjadi seismolog untuk Shell Oil selama 9 tahun. Nah, pada pertengahan tahun 1950-an, dirinya ini melakukan pertemuan rahasia dengan pria yang bernama David Ferrie di New Orleans, yang di kemudian hari namanya tersangkut dalam kasus pembunuhan Presiden Amerika Serikat. Di tahun 1965, Carles ini menganggur dan ia hidup dengan kedua orang tuanya yang sudah lanjut usia, yaitu Fred dan Edwina. Berdasarkan keterangan para tetangganya atau orang-orang di sana, keluarga ini ternyata tergolong tertutup. Bahkan komunikasi antara Carles dan kedua orang tuanya itu digambarkan tak begitu akrab. Mereka ini berkomunikasi hanya melalui catatan yang diselipkan di bawah pintu. Nah, semuanya berawal dari sini. Ketika tetangga terdekat yang sudah beberapa hari tidak melihat sang kakek dan nenek ini, sehingga mulailah rasa curiga mereka. Biasanya, pasangan sepuh itu terlihat setiap pagi di teras rumah mereka, yang menikmati udara segar sambil menyapa tetangga yang lewat. Namun, selama 3 hari berturut-turut, rumah mereka terlihat sepi. Tidak ada aktivitas, tidak ada lampu yang menyala, bahkan suara televisi yang biasanya terdengar hingga keluar menghilang. Nah, disinilah kecurigaan tetangga memuncak ketika bau tidak sedap mulai tercium dari arah rumah tersebut. Bau itu begitu menyengat dan mengganggu, membuat beberapa warga memutuskan untuk melaporkan kejadian ini kepada pihak yang berwajib. Pada 23 Juni 1965, polisi Houston mengunjungi rumah keluarga itu. Setelah seorang kerabat melaporkan bahwa ia tidak dapat menghubungi pasangan tersebut. Saat memasuki rumah itu, polisi ini tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan pada awalnya. Tetapi kemudian mereka memeriksa dapur dan membuka lemari es, dan di dalamnya mereka menemukan potongan tubuh yang telah dipotong kecil-kecil, tersimpan dalam beberapa wadah dan dibungkus rapi. Kepala Fred ditemukan dalam lemari es, sementara bagian tubuh lainnya telah dikuliti dan dikeluarkan organ dalamnya.
Daging dari tubuh korban tampaknya telah dicuci bersih sebelum disimpan. Satu-satunya orang yang tinggal di rumah itu selain korban adalah Carles, yaitu anaknya sendiri. Namun ketika polisi mencari keberadaannya, Carles ini sudah menghilang tanpa jejak. Penyelidik mengungkap bahwa Carles ini memiliki hubungan yang buruk dengan orang tuanya. Beberapa laporan menyatakan bahwa ia ini sering mengalami kekerasan emosional dari mereka sejak kecil. Dan para detektif menemukan bukti bahwa darah dari kamar Carles mengarah ke kamar mandi. Tentunya tempat kemungkinan mutilasi dilakukan. Karena Carles menghilang setelah kejadian tersebut, ia menjadi tersangka utama dalam pembunuhan ini. Namun, ia ini tidak pernah ditemukan dan keberadaannya tetap menjadi misteri. Nah, dalam kejadian ini ada beberapa motif yang muncul terkait kasus ini. Yang pertama, pembalasan pribadi. Sebagian peneliti kasus kriminal percaya bahwa Carles ini membunuh orang tuanya karena dendam atas perlakuan buruk yang ia terima sejak kecil. Yang kedua, ada spekulasi bahwa Carles ini memiliki hubungan dengan Badan Intelijen Amerika Serikat dan terlibat dalam beberapa operasi rahasia. Beberapa teori mengeklaim bahwa ia ini menghilang dengan bantuan pemerintah setelah pembunuhan ini. Oke, mungkin sampai di sini video kali ini. Apabila kalian suka dengan video-video seperti ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini ke teman kalian. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.